Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Impong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Amin. Tahu nggak kalian teman-teman? Kelompok sebelah, kelompok Roy Suryo, DKK, apa tuh bang DKK dan kawan-kawan, mulai menunjukkan sikap yang sulit untuk masyarakat normal memahami. Mungkin orang ODGJ yang bisa memahami mereka teman-teman. Kenapa sih bang? Kenapa abang mengatakan hal itu? Gini teman-teman. Kita sama-sama tahu soal ijazah palsu yang mereka tuduhkan kepada Pak Jokowi hari ini. Dan waktu itu, narasi yang mereka bangun adalah, jika Pak Jokowi ijazahnya asli, ayo dong lapor ke polisi. Lapor kami ke polisi. Sampai si Rismon itu, Habib Rismon tantang Kapolri. Ayo, laporkan saya. Ketika dilapor, berlindung di ketek Rizik Sihab. Menantang Pak Jokowi, kalau memang ijazah Anda asli, lapor dong agar supaya kita bisa uji di pengadilan. Kita bisa uji secara hukum lewat lab forensik, Barreskrim dan sebagainya. Ya, kowar-kowar teman-teman. Menuntut Pak Jokowi, menggiring opini di masyarakat agar supaya masyarakat percaya bahwa Pak Jokowi pengecut. Ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, makanya Pak Jokowi takut untuk melaporkan mereka. Waktu itu, kowar-kowar Roy Suryo memberitakan penghasutan-penghasutannya kepada masyarakat Indonesia. Ya, tentang apalagi Rismon, 1 miliar% saya percaya. Saya percaya 1 miliar%. Ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau ijazahnya asli, laporkan saya. Biar kita adu pengadilan. Ya kuliti mereka. Ya. Kowar-kowar tantang Pak Jokowi lapor agar supaya semuanya katanya dibuka di pengadilan. Semuanya diuji secara lab forensik di bawah naungan kepolisian dan sebagainya, teman-teman. Dan ketika saat ini Pak Jokowi mengambil tindakan sesuai dengan apa yang mereka mau, sesuai dengan apa yang mereka pinta, lain lagi narasi mereka, teman-teman. Langsung berubah narasi mereka. Dulu tantang Pak Jokowi lapor. Ketika dilapor, tahu nggak teman-teman? Konferensi pers mereka baru-baru ini bersama dengan pengacara mereka yang ada tompel di sini. Memberikan sebuah pernyataan bahwa mereka menolak hasil lab forensik ijazah Pak Jokowi dari Barreskrim. Dulu tantang Pak Jokowi lapor agar supaya bisa diuji lab forensik ijazah asli. Ketika Pak Jokowi sudah melapor dan ijazahnya sudah diuji di lab forensik dan sebentar lagi hasilnya keluar, mereka menolak hasilnya. Iki pieto. Kita lihat dulu teman-teman. Uji laboratorium forensik ijazah Jokowi oleh Barreskrim Mabes Polri. Kasus ijazah palsu Jokowi sudah hampir 3 tahun bergulir, khususnya sejak diterbitkannya buku Jokowi Undercover 2 bertema lelaki berijazah palsu yang ditulis Bambang Trimulyono. Suka bahasa ulang Bambang. Penegak hukum tidak segera melakukan tindakan terhadap kasus ini, padahal delik pemalsuan dokumen ijazah adalah delik umum yang tidak membutuhkan aduan dari masyarakat. Laporan yang diajukan TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, tentang dugaan ijazah palsu Jokowi di Barreskrim Polri sudah dilakukan sejak Desember 2024 yang lalu. Namun, sudah nyaris 6 bulan laporan ini tidak ditindaklanjuti dan hanya diarsip sebagai aduan masyarakat atau DUMAS. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasio Lansianipar, Rizal Padilla Esa, Dr. Tifauzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana Esa MSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak oleh Barreskrim Polri karena proses yang sepihak ini sangat muatan politik,
tidak egaliter, tidak transparan, tidak kredibel dan tidak akuntabel. Karena proses sepihak ini tidak dapat dipahami sebagai proses penegakan hukum, melainkan memiliki tendensi politik untuk menyelamatkan Jokowi melalui sebuah proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Kedua, aduan masyarakat. Kaum gob. Sabar. Kaum gob. Tahan, Fik. Tahan, gak boleh gitu, gak boleh. Ya, itu yang saya bilang kemarin. Kan saya bilang, pertanyaannya, apakah ketika hasil lab forensik mengatakan ijazah Jokowi asli mereka akan terima, mereka akan percaya? Ternyata betul dugaan saya. Tidak, teman-teman. Aduh, ya. Langsung mereka mengatakan ini adalah unsur kriminalisasi, politisasi, dan sebagainya. Aduh, gimana sih? Ya. Nah, mereka membandingkan, kami melakukan pelaporan waktu tahun Desember 2024, tapi sampai detik ini kami tidak diproses. Logikanya kan sederhana. Mau membandingkan dengan Pak Jokowi. Kalian melaporkan kepada kepolisian, bawa dong data yang harus diselidiki. Kalian melaporkan ijazah Pak Jokowi, mana bukti yang akan kalian ajukan untuk dilakukan uji? Untuk dilakukan tes, untuk dilakukan apapun yang berkaitan dengan aduan kalian ke kepolisian. Masa kalian melaporkan Pak Jokowi kemudian kalian mau menyebutkan Pak Jokowi? Kan kalian yang melapor, beda dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya ke Barreskrim. Pak Jokowi datang. Saya difitnah, saya dituduh ijazah saya palsu. Ini data-datanya, ini buktinya, ini ijazah saya adalah ijazah asli. Silahkan dilakukan lab forensik. Langsung dong. Kepolisian pasti langsung mengambil gerakan. Langsung mengambil sebuah tindakan. Karena kan sudah ada datanya. Nah, sekarang mereka. Kami mau melaporkan ijazah Pak Jokowi palsu. Mana buktinya? Mana data-datanya? Mana sesuatu yang mencurigakan tentang terkait dengan hal ini? Mana? Ya nggak ada. Tanya sama Pak Jokowi. Lah, gimana ceritanya? Ini kan orang-orang yang bodoh. Kami menegaskan bahwa kami tidak akan menerima hasil lab forensik secara sepihak dari Barreskrim. Lantas kalian mau percaya siapa? Ini kayak kasus Abah kemarin ya, yang kalah Pilpres. Kayak kasus 02 juga. Bukan 02, 01 yang kalah Pilpres. Kalau kalah mengatakan mereka curang. Ya, apapun keputusannya pasti nggak bakalan mereka terima. Ya seperti itu. Ya, sudah tahu. Sudah ada bau-bau kekalahan. Sudah ada bau-bau tersangka. Coba kalian lihat muka Roy Suryo. Suram kamu teman-teman. Sudah ingat, aduh bentar lagi aku ditangkap nih. Sudah ada indikasi-indikasi kalah. Mulai ada kisi-kisi ya mereka katakan, yang kemungkinan mereka akan menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli dari lab forensik tersebut itu adalah tidak sepihak dan tidak berdasarkan hukum. Lah, lab forensik yang berada di payung hukum atas Indonesia yang sesuai dengan undang-undang, kalian nggak percayai. Tapi hasil digital forensik yang dilakukan oleh Rismond Sianipar yang hanya berdasarkan dengan pemahamannya, pengetahuannya, dan tidak ada di bawah payung hukum, kalian percaya? Sabar, Fik, sabar. Ya, teman-teman. Mereka nggak percaya. Mereka nggak mau menerima. Gimana nih, teman-teman? Gimana? Jangan-jangan ujung-ujungnya minta maaf lagi kalian. Tidak ada kata maaf bagi kalian ya. Pengampunan berjalan, tapi hukum terus berlanjut. Coba kita lihat dulu, teman-teman. Narasi dari Ibu di sini. Video ini saya buat sebagai kelanjutan dari tulisan saya di Facebook. Facebook saya namanya Napatmo OFC. Buat teman-teman yang ingin tahu, 17 jam yang lalu atau kemarin gitu saya membuat postingan dengan judul sia-sia berdebat dengan orang goblok. Gitu. Orang goblok, nah, boleh ya. Isi postingannya itu memang tentang IQ orang Indonesia yang di bawah standar orang normal, ya. Dan sebetulnya masih masuk ke dalam range gorila gitu. Nah, saya masukkan juga pendapatnya Mark Twain. Mark Twain mengatakan bahwa orang bodoh itu tidak akan bisa mengubah pikirannya meskipun dikasih bukti.
Kenapa? Ya. Kemampuan otaknya itu tidak Berarti yang konferensi pers tadi orang bodoh ya. Orang goblok ya. Sebelumnya sudah dikasih bukti, sudah melakukan lab forensik, mereka nggak mau percaya karena kebodohan mereka. bisa mencerna data. Orang-orang yang kecerdasannya di bawah banget itu mencerna segala sesuatu dengan perasaan. Jadi kalau mereka punya kebencian, mereka punya ketidakpuasan, mereka punya kemarahan, itu dikasih data yang kira-kira akan membuat mereka merasa bisa meluapkan kemarahan, kebencian, dan ketidakpuasannya, mereka makan itu. Meskipun datanya salah, gitu ya. Betul, Nah, Bu, jadi buat para teman-teman yang menjadi mayoritas atau orang awam, saya nasihatkan untuk percuma ngelawan mereka. Nah, tapi memang faktanya saya juga punya teman-teman lain yang orang-orang pintar dan memang mendedikasikan dirinya, mendedikasikan waktunya, mendedikasikan kepintarannya, mendedikasikan skillnya berdebat untuk melawan hoax, untuk melawan DFK. DFK itu apa? Yaitu disinformasi, fitnah, dan kebencian. Nah, orang-orang seperti ini itu tidak termasuk yang saya sarankan untuk jangan berdebat, enggak. Karena memang itu adalah dedikasi mereka. Mereka pintar. Nah, mereka kadang-kadang itu memang sengaja mengambil seorang gorila gitu untuk dimasukkan ke dalam ajang perdebatan. Itu sebetulnya bukan untuk menyadarkan gorila itu, karena mereka tahu. Mereka juga seperti Mark Twain tahu bahwa percuma, dia juga nggak akan mengubah pendapatnya, tetapi kenapa mereka sengaja berdebat dengan orang tertentu yang mereka sudah pilih gitu ya? Karena ini sebetulnya itu adalah sebuah panggung di mana gorila yang terpilih ini memang dijadikan sebagai tontonan. Ya, kan gorila berpendapat gini, terus kemudian dilawan dengan argumen-argumen dan data-data valid. Lalu kemudian gorila itu langsung kemudian maki-maki, kata-kataan. Nah, di sini kan kemudian dikasih kata-kata lagi bahwa bukan seperti itu berdebat. Jadi, sebetulnya tujuan dari kawan-kawan itu adalah untuk membuat teman-teman yang otaknya normal itu bisa ngelihat, oh iya ya, benar ya, keliru ya sebenarnya ya. Oh iya ya, ternyata itu hoax ya. Oh iya, ternyata DFK ya, itu disinformasi ya. Oh iya, ternyata itu masuk dalam golongan fitnah ya, jadi nggak benar ya datanya ya, gitu. Nah, tetapi pekerjaan ini atau kegiatan ini memang tidak untuk semua orang. Contohnya apa? Contohnya adalah gini, kalau kita jadi merasa frustasi dan kesal dan marah, berarti kita memang belum mencapai skill yang dimiliki oleh teman-teman saya itu. Nah, pilihannya dua, mundur saja karena percuma, nanti Anda malah jadi marah-marah sendiri, atau ya sudah, Anda tingkatkan skill Anda untuk bisa menjadi seperti teman-teman saya yang menjadi pasukan anti hoax dan anti DFK itu. Kenapa YouTuber begitu? Nusantara Karena kah begini, ini maksud teman-teman. Ibu ya? Pada masyarakat kita tuh banyak sekali RCB. RCB itu adalah rakyat clickbait. Jadi rakyat biasa yang saya ragukan kecerdasannya gitu ya, karena mereka hanya membaca judul. Ya, clickbait. Baca judul, lalu kemudian nggak baca isi dari berita. Padahal Oke, teman-teman ya. Jadi maksud Ibu tadi adalah jangan kita hanya melihat clickbait, judul dari sebuah thumbnail, dari sebuah gambar yang ada misalnya di YouTube kan. Thumbnail itu gambar tampilan awal yang kalian lihat. Biasa itu mengandung clickbait, teman-teman. Jangan percaya dengan clickbait. Nonton sepenuhnya. Isi dalam kelengkapan konteks. Tapi anyway, kita kembali ke pembahasan Ibu tadi. Saya sangat setuju 1 miliar persen ya, janganlah. Nanti itu kayak Rismond lagi 1 miliar persen. 100% saya setuju dengan Ibu tadi. Kita itu nggak ada guna berdebat dengan orang-orang bodoh, teman-teman. Orang-orang yang tidak mencerna semuanya dengan logika, tapi hanya berputar-putar dalam perasaan mereka. Apa sih perasaan mereka, Bang? Kebencian, sakit hati, iri hati, dengki. Kalau kita memaksakan diri untuk berdebat, memaksakan logika kita kepada mereka, nggak bakalan nyampe, teman-teman. Bisa-bisa kita yang sakit hati, kita yang emosi, kita yang ikut-ikutan jadi kayak mereka, teman-teman. Jadi tidak ada gunanya berdebat dengan orang bodoh. Ya, gunanya penjarakan mereka ya tadi ya. Itu didefinisikan mereka ini sebentar seperti gorila-gorila. Ya, orang-orang bodoh, teman. Yang apapun bukti, apapun kenyataan yang mereka lihat, mereka tidak akan mempercayai itu sebagai sebuah fakta.
Itu tidak akan sama sekali mengubah persepsi, merubah logika dan cara pandang mereka. Karena pada dasarnya mereka itu bergerak dengan kebencian, bergerak dengan iri hati dan dengki mereka, dan tidak akan menerima bukti-bukti apapun. Makanya, ya, apapun bukti, apapun hasil yang dilakukan oleh kepolisian, Bareskrim dalam melakukan lab forensik, mereka menolak. Itu kami tidak akan mempercayai, kami akan menolak. Ya karena pada dasarnya mereka seperti ini. Ya, pada dasarnya mereka adalah orang-orang yang hanya bergerak seolah-olah memakai logika dan title yang luar biasa, tapi ternyata mereka hanya sekelompok orang yang tidak akan berubah, tidak akan pernah menerima advice, menerima nasihat, menerima kritik dari orang lain. Seperti itulah teman-teman. Saya sangat setuju dengan Ibu tadi ya. Akan tetapi menyinggung soal pasukan anti hoax atau melawan hoax seperti Ibu katakan tadi. Kami pun YouTuber Nusantara itu memiliki moto yang sama. Kami melawan narasi mereka, kami melawan puisi mereka, kami melawan setiap penggiringan opini mereka, bukan dengan tujuan agar supaya mereka sadar. Tidak, karena kami tahu mereka nggak bakalan sadar. Mereka nggak bakalan tobat, ya. Kan kami tahu juga, kami melawan narasi mereka bukan untuk berdebat dengan mereka, karena pada dasarnya mereka tidak mau untuk menerima apa yang kami sampaikan. Akan selalu mereka merasa diri lebih benar dari siapapun di muka bumi ini. Bahkan mereka mungkin merasa benar daripada malaikat. Lucu teman-teman. Tetapi kami YouTuber Nusantara melawan narasi mereka dengan tujuan agar supaya ya masyarakat clickbait ini yang hanya melihat judul, yang hanya melihat title seseorang, yang kemudian serta-merta percaya dengan narasi-narasi yang mereka bangun, yang kemudian mereka ikutan benci kepada orang yang tidak seharusnya mereka benci karena narasi yang dibangun oleh orang-orang bodoh ini, teman-teman. Ya, tujuan kami agar supaya mereka bisa melihat dan setidaknya mereka bisa terpengaruh bahwa ini loh, ternyata yang mereka percaya ini adalah fitnah. Ada pembanding-pembanding yang kami ajukan, kami lakukan, teman-teman. Makanya tujuan kami untuk melawan mereka, mendedikasikan hidup kami untuk melawan narasi-narasi sesat yang mereka bangun di tengah-tengah masyarakat. Tujuannya adalah untuk kembali ke masyarakat, untuk mencerdaskan ke masyarakat yang mungkin tidak suka untuk menyaring filter, tidak suka untuk menonton keseluruhan konteks dalam video, tidak suka untuk mengkaji lebih dalam. Makanya biar kami yang mendedikasikan diri kami untuk mengkaji setiap informasi, setiap disinformasi, fitnah, dan kebencian, teman-teman. Biar kami yang melakukan itu dan biar kami yang menjelaskan kepada mereka. Dengan harapan agar supaya biarkan mereka yang tergiring opini, yang akhirnya membenci, teman-teman. Kan gak bagus membenci. Yang akhirnya membenci, mendendam. Padahal mereka gak tahu nih, wah kenapa saya membenci ini. Karena sudah tergiring dengan informasi-informasi yang mereka bangun. Dengan narasi-narasi yang orang-orang itu bangun untuk menyesatkan pemikiran, logika, cara berpikir masyarakat. Itu bahaya. Makanya kami YouTuber Nusantara itu mendedikasikan diri kami untuk melawan itu, untuk mencerdaskan people, masyarakat Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Silakan teman-teman boleh berpendapat di kolom komentar. Dan sebelum saya mengakhiri ini, teman-teman, saya mau sanding kembali buat teman-teman yang mau berkontribusi untuk meringankan biaya perjalanan saya ke IKN di bulan Agustus 16 sampai 20. Teman-teman bisa lihat nomor rekening saya di sini, WhatsApp saya di sini. Semoga kebaikan kalian yang sudah kalian lakukan dibalaskan berlipat kali ganda oleh Tuhan, dan biarlah dilancarkan semua rezekinya. Dan saya berterima kasih banyak buat semua yang sudah berkontribusi, sudah mendukung kami. Besar kecilnya itu sangat saya hormati. Bahkan doa saja pun saya sangat mengapresiasi. Saya pamit dulu teman-teman. See you on the next video and God bless. Bye guys.